Aksi massa yang terdiri dari mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari sejumlah aparat keamanan. Di tengah orasinya mereka meminta masuk ke halaman Balai Kota Sukabumi untuk bertemu langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyambut kedatangan mahasiswa dan mengapresiasi kritik serta saran dari mulai optimalisasi layanan kesehatan dan penataan trotoar yang disampaikan PMII untuk kemajuan pemerintah Kota Sukabumi. Mengenai tudingan adanya SPK bodong di lingkungan Pemda Kota Sukabumi, Wali Kota Ahmad Fahmi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak hukum jika memang itu terbukti ada. Teman mahasiswa yang telah menyampaikan kritikan, telah menyampaikan hasil evaluasi perjalanan pemerintah selama 2 tahun ini. Tentunya apa yang disampaikan teman-teman itu akan jadi masukan bagi kami, pemerintah, untuk terus melakukan percepatan pembangunan yang sudah direncanakan. Dan kita mengetahui benar bagaimana tahun 2020 ini tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk kegiatan fisik khususnya, karena pemerintah fokus sejak bulan Februari yang lalu melakukan penanganan yang berdampak kepada penanganan COVID-19. Kalau kita lihat sampai tahun 2019 akhir, beberapa program yang saya sampaikan oleh teman-teman mahasiswa, misalnya terkait optimalisasi puskesmas, saat ini berjalan. Hanya ketika masa pandemi COVID, untuk sementara pelayanannya juga dibatasi. Ini juga kan terkait pandemi COVID ya, sehingga sebelumnya puskesmas yang bisa 24 jam. Sementara Ketua PCPMII Kota Sukabumi Isep Ucu Agustina menyampaikan kepada wartawan sejumlah tuntutan yang dilayangkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan yang dipimpin Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Sebetulnya ada beberapa tuntutan yang memang sudah dikaji lebih jauh oleh PMII, terutama tentang evaluasi program Wali Kota Sukabumi mengenai tentang persoalan kesehatan, SPK bodong yang tidak pernah selesai di tahun 2019, padahal SPK bodong ini di lingkaran pemerintah daerah Kota Sukabumi. Ini sangat disayangkan. Terus sektor ekonomi sudah kita ketahui bersama bagaimana pasar pelita hari ini. Tidak ada kejelasan, walaupun adendumnya akan habis ke depan selama 3 bulan lagi, tapi sampai sejauh ini tidak ada. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan. Dalam orasinya, mahasiswa yang tergabung dalam PMII ini mendesak aparat untuk membuka gerbang yang dijaga pihak kepolisian dan meminta masuk ke gedung DPRD. Akhirnya setelah bernegosiasi, masa mahasiswa diperbolehkan masuk dan diterima di ruang rapat DPRD Kota Sukabumi. Masa PMII melayangkan tuntutan mendesak anggota DPRD untuk mengawasi dengan sungguh-sungguh kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya selaku wakil rakyat. Selanjutnya, mahasiswa juga mendesak DPRD segera membuat pansus untuk mengawasi anggaran COVID-19. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia untuk membicarakan tentang pansus anggaran ini sudah 2 kali datang di sini sahabat-sahabat. Kan hasil audiensi kita sahabat-sahabat. Sudah sejauh mana pengawalannya sahabat-sahabat? Ini harus lebih aktif, lebih daripada mahasiswa tentu. Mereka lebih mempunyai peluang yang sangat luar biasa, mau tidak mau anggaran COVID ini 2,3 ini sangat luar biasa. Dan ini diperuntukkan untuk warga Kota Sukabumi, jelas. Tapi sampai sejauh ini lebih besar dibandingkan biaya operasional dibandingkan bantuan untuk masyarakat Kota Sukabumi. Jelas faktanya sudah ada dan datanya pun sudah ada. Ini sangat disayangkan, makanya ISEP ingin segera membuat pansus itu. Terus silahkan cek juga di dalam semua pemberkasan yang memang setiap bantuan-bantuan itu. Sementara Wakil Ketua DPRD Wawan Juanda usai menemui sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut menyampaikan mengenai pembentukan pansus akan disampaikan ke Badan Musyawarah dan unsur pimpinan. Dan mengapresiasi menampung apapun yang mereka pinta, termasuk dalam hal ini tadi mengenai pansus, pembentukan pansus COVID-19. Kita memang istilahnya tidak terlalu mempermasalahkan anggota-anggota pun fraksi. Tetapi tentunya kembali tadi saya sampaikan bahwa kita selalu berdasarkan undang-undang. Ada tata tertib yang harus dilakukan. Ketika membuat sebuah pansus, tentunya ada tahapan. Nanti di Badan Musyawarah lah yang akan menentukan apakah ini layak dipansuskan atau tidak.
Nah, kenapa? Karena di Banmus ini adalah representasi dari semua fraksi. Ketika di sana setuju, berarti semua fraksi sepakat setuju. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan. Ya, bisa. Masalahnya kedua,